hari kedua, orasi ilmiah bertajuk Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal PT Freeport Indonesia bersama Kementerian Investasi kali ini mengunjungi dua kota, yakni Bandung dan Jakarta. Kira-kira apakah sivitas akademika di kampus telah siap menyongsong era hilirisasi industri? Simak jawabannya pada liputan berikut ini. Institut Teknologi Bandung menjadi persinggahan pertama orasi ilmiah PT Freeport Indonesia bersama Kementerian Investasi di hari kedua. Ratusan mahasiswa telah memadati Aula Barat ITB untuk mendengarkan orasi ilmiah bertajuk Transformasi Ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal. Kami melanjutkan roadshow kami, kuliah pada hari kedua di ITB, karena temanya adalah hilirisasi terhadap sumber daya alam dan memberikan kolaborasi dengan pengusaha daerah dalam rangka kearifan lokal. Kami datang ke mbahnya tambang, karena ini adalah pusat yang menciptakan geologis handal di sini kan. Tidak hanya itu, kampus ini adalah yang melahirkan mendesain pendirinya bangsa. Presiden pertama kita kan dari sini. Saya juga tadi menjelaskan tentang bagaimana Indonesia ke depan dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap hilirisasi, memanfaatkan potensi sumber daya alam kita. Yang berbeda dari kuliah-kuliah yang lain adalah hari ini ternyata ada 400 karyawan Freeport yang memegang posisi-posisi kunci untuk tambang, semuanya tamatan ITB. PT Freeport Indonesia telah memulai peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga produk hasil tambang sejak 1996. Material hasil tambang diangkut ke pabrik pengolahan, dihancurkan menjadi pasir halus. Berlanjut ke pemisahan mineral berharga dalam bentuk konsentrat yang kemudian diangkut menuju pabrik peleburan dan pemurnian atau smelter. Smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur menghasilkan katoda tembaga sebagai produk utama dan beberapa produk sampingan yakni asam sulfat, anode slime, copper telluride, gypsum, copper slag. Sekitar total 800.000 ton katoda tembaga dengan emas sekitar 35-50 ton per tahun, dan diharapkan namanya katoda tembaga itu akan digunakan oleh industri yang lebih hilir, misalnya pabrik kabel dan lain sebagainya. Ini yang kemudian sedang digalakkan oleh pemerintah bagaimana supaya mereka juga bisa masuk ke Indonesia supaya katodanya tidak harus diekspor. Hari kedua ini, orasi ilmiah PT FI bersama Kementerian Investasi juga mengunjungi kampus Universitas Indonesia. Jajaran mahasiswa berjaket alma mater kuning menyambut kedatangan rombongan Kementerian Investasi bersama jajaran direksi PT FI. Mahasiswa yang hadir pada orasi ilmiah, baik di kampus ITB Bandung maupun Universitas Indonesia Depok, terlihat sangat serius menyimak materi orasi ilmiah dari para narasumber di atas panggung. Setelah menyimak materi, mereka dengan lugas dapat menjelaskan pengertian hilirisasi dan urgensi hilirisasi bagi Indonesia. Sebenarnya investasi dan juga produksi yang dilakukan Indonesia itu tidak seharusnya hanya sebesar misalkan ekspor barang mentah dan sebagainya, tetapi juga harus diproduksi, harus menjadi barang jadi yang bisa diinvestasikan ke luar negeri juga maupun sebaliknya. Dengan hilirisasi, harapannya kita ini membuat suatu produk yang awalnya cuma kita menawarkan bahan baku, sekarang ini lebih ke barang jadi yang kita tawarkan kepada market yang ada di global gitu. Nah, hilirisasi itu sebenarnya adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk menambah nilai dari hasil-hasil material yang bisa diperoleh dari pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi ke depannya harapannya dengan hilirisasi yang diciptakan atau dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia saat ini bisa meningkatkan harga jual yang nantinya bisa ketika diekspor itu harganya lebih tinggi. Menurut saya untuk hilirisasi sendiri itu memang sangat diperlukan, terutama untuk Indonesia yang ingin menjadi negara maju ya. Selain kesiapan industri, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi hal penting dalam hilirisasi. Akademisi di universitas telah menyadari hal ini dan mengaku siap memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menyongsong era hilirisasi industri. Saya rasa
makanya hari ini kenapa kita selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan stakeholder dari dunia swasta maupun pemerintah. Sehingga kita dari dunia pendidikan tahu apa sih kebutuhan dari dunia kerja itu seperti apa, kebutuhan industri seperti apa. Sehingga kami di universitas sebagai penyedia SDM kita juga harus menyesuaikan kebutuhan kita ke depan apa. Dan kami dari universitas siap mencetak talenta-talenta unggul yang inklusif, relevan, dan reputable leader di masa depan. Sementara itu, Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard C. Atkerson, menggambarkan kualitas SDM Indonesia dengan memberikan apresiasi atas kerja timnya yang sangat baik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berkat kerjasama, kompetensi, dan kualitas SDM yang mumpuni, pandemi COVID-19 relatif teratasi dengan baik. I just also want to make one comment about COVID. It came to the world at a particularly critical time for PT Freeport Indonesia. We were making a transition from our big open pit mine to underground mine. We finished mining the open pit at the end of 2019, and COVID hit early in 2020. And our team there just did a remarkable job in managing it. We invested in state-of-the-art medical facilities, testing, vaccination, isolation. We worked with the local community. And when you look at the accomplishments of PTFI's team since COVID broke out, it's just remarkable. We completed that transition. We're now processing 200,000 tons a day of material through our underground mines to our mills. And by world standards, that's just off the charts. So I'm very proud of what our team did, working with the local community and with the government of Indonesia. Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, optimistis dengan kesiapan sumber daya manusia, terutama generasi muda, yang kini tengah menempuh pendidikan di kampus. Antusiasme mereka dalam diskusi dan poin-poin pertanyaan yang kritis menjadi gambaran masa depan cerah Indonesia. Mahasiswa yang kami temui juga menyadari pentingnya kualitas SDM menyambut era hilirisasi industri. Mereka bersemangat mengikuti berbagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri demi mendukung hilirisasi industri. Kalau dari Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri, sebenarnya dari segi materi dan pembelajaran yang diberikan udah sangat mendukung dan mengarah kepada hilirisasi. Cuman kalau kita berbicara soal hilirisasi, menurut saya kan lebih terkait ke teknologi dan pengembangan industri yang ada di dalam negeri gitu. Jadi mungkin kedepannya dari bidang-bidang lain di luar ekonomi perlu turut serta berkontribusi dan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah bisa lebih progresif dan mendukung lebih erat terkait hilirisasi yang sedang dilakukan. Dari pihak kampus sendiri, khususnya dari jurusan saya dari Teknik Metalurgi, sudah menyiapkan kurikulum yang harapannya nanti ketika kami sebagai mahasiswa yang kelak sudah lulus nanti, itu sudah benar-benar siap untuk terjun ke lapangan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melaksanakan proses. Kebijakan pemerintah yang mendukung hilirisasi guna menambah nilai jual komoditas menjadi kunci kemajuan pertumbuhan ekonomi. Orasi ilmiah dari kampus ke kampus semakin membuka wawasan sivitas akademiknya yang memahami dan meyakini serta bersiap untuk memasuki industri hilirisasi yang merupakan denyut nadi industri tambang tanah air. Mira Rahmalia, Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia.